Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada pemirsa. Amin, Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Fikih, Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan menyapa beliau dan kita akan mulai pembahasan-pembahasan tentang pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di sini kita masih akan sedikit mengupas kembali pembahasan kita di episode kemarin, bahwasanya di sini pertanyaan pertama di sini, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis beliau, bahwasanya riba di akhir zaman itu diibaratkan seperti asap. Saking banyaknya riba, begitu banyaknya riba, sehingga Rasulullah menggambarkan bahwa riba itu seperti asap di akhir zaman, begitu Pak. Nah, tentu Rasulullah tidak mengatakan ini, tidak mengibaratkan ini semata-mata tanpa ada hikmah di dalamnya. Di sini pertanyaannya Pak, apa hikmah penggunaan kata asap di dalam hadis untuk menggambarkan riba di akhir zaman Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sangat memiliki hikmah dan kandungan yang mendalam. Jadi kalau kita berbicara tentang uslub fikih Hazrat Masih Maud SAW, dari 17 poin uslub fikih beliau salah satunya menjelaskan bahwa ajaran Islam, syariat Islam adalah syariat atau ajaran yang mengandung hikmah. Nah, di sini pun apa yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengandung hikmah yang luar biasa. Jadi di dalam hadis seperti yang disampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan dekat datang masanya bahwa ketika nanti riba itu sedemikian rupa merajalela, maka dia bagaikan asap. Ya kan? Nah, asap orang-orang, kata Rasulullah SAW, akan dekat zamannya nanti ketika semua orang akan memakan riba. Walaupun orang tidak memakan riba, tidak sengaja memakan riba, tidak mau memakan riba, tetapi setidaknya asapnya atau katakanlah debunya atau katakanlah uap dari riba itu akan mengenainya, akan menyentuhnya. Nah, ini gambaran bahwa di akhir zaman ini riba itu sedemikian rupa merajalela, maka tidak ada yang bisa selamat dari riba, baik sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya sekarang misalnya jalan raya yang dibikin oleh negara kita ini, negara manapun jalan raya dibikin, itu selalunya memakai investasi, dan kadangkali investasi melalui bank dan sebagainya, ada bunganya dan sebagainya. Kemudian usaha-usaha, kemudian company-company, bisnis-bisnis dan sebagainya itu sangat tergantung sekali dengan pinjaman bank. Bahkan suatu negara kita ini juga meminjam ke negara lain, meminjam ke bank, IMF dan sebagainya. Dan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman ini semakin rupa merebaknya riba, sehingga tidak ada yang bisa selamat dari riba itu. Meskipun seseorang berusaha sekuat tenaga, maka asapnya dan sebagainya itu akan menyentuhnya. Lalu bagaimana hukumnya dengan kita ini yang tidak sengaja, tidak memakan riba itu dengan sengaja? Nah, itulah yang digambarkan dari kata itu tadi, asap atau debu atau uap. Misalnya beliau Hazrat Mufti Silsilah Jemaat, Mufti Jemaat Maulana Mubashir Ahmad Kahlon, di dalam sebuah program MTA beliau sangat menarik sekali menjelaskan tentang ini, bahwa penggunaan kata asap oleh Rasulullah SAW itu ini harus menjadi perhatian kita, karena beliau mencontohkan kalau misalnya seseorang pergi ke jalan raya misalnya. Nah, di jalan raya itu kan ada debunya, ada tanah dan sebagainya. Nah, kalau seseorang tidak sengaja menghirup debu atau
menghirup tanah dan sebagainya, maka tidak masalah. Itu bukan karena kesalahan dia, ya kan? Tetapi kalau orang pergi ke jalan raya, ada tanah, ada debu, baru dia masukkan tanah ke mulutnya, dia hisap itu debu, ya berarti itu salah dia, ya kan? Nah ini perbedaannya. Atau boleh mencontohkan lagi, misalnya ada traktor katanya, ya kan? Kalau di India Pakistan itu banyak traktor, jadi yang beliau ingat traktor. Jadi kalau ada traktor yang besar, bukan traktor buat bajak sawah itu enggak, tapi traktor buat angkat barang. Jadi traktor itu kan punya knalpot dia. Jadi kalau orang jalan ada traktor. Nah, kalau traktor kan mengeluarkan asap dari knalpotnya. Jadi kalau terhirup, ya kan, atau di jalan raya terhirup knalpot motor dan sebagainya, ya itu nggak masalah. Ya kan, karena nggak sengaja, ya terpaksa terhirup itu mah. Kan karena polusi udara dan sebagainya. Tapi kalau ada traktor, orang jalan sengaja dia ke sana, dimasukkan mulutnya ke ujung knalpot, ya kan, dihirup udara itu, dihirup asap knalpotnya, itu yang menjadi masalah. Nah ini hal-hal kecil seperti ini hikmah yang dibangun oleh sabda Rasulullah SAW ini, bahwa sesuai juga dengan zaman sekarang. Dan zaman sekarang orang dengan mudah bisa mencernanya, bahwa kalau riba itu sengaja dipakai atau sengaja digunakan, maka seperti orang menghirup udara di knalpot itu. Jadi salah. Tetapi kalau tidak sengaja digunakan, artinya seperti kita ini berjalan di jalan aspal yang dibangun oleh pemerintah, meskipun itu dengan uang pinjaman yang notabene-nya ada bunganya, ada ribanya, maka itu seperti kita jalan di jalan raya yang kemudian ada polusi udara dan sebagainya, tidak bisa kita hindari. Atau kita berjalan di depan orang yang bakar jerami, ya kan, jerami sawah, ya nggak bisa kita hindari itu mah, asapnya. Tapi kalau kita sengaja ke sumber asap kita hirup, itu yang berarti salah kita di situ. Ini hikmah penggunaan kata asap atau debu yang dipakai oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan riba di akhir zaman ini. Ini memang kembali lagi kepada niat kita, begitu. Niat kita apakah kita ingin memakainya atau berhubungan langsung dengan riba. Tapi memang seperti yang Bapak jelaskan tadi, dan Rasulullah juga memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa. Bahkan kita tahu di zaman sekarang banyak sekali infrastruktur apa segala macam itu tersentuh oleh riba, begitu ya Pak. Jadi untuk menghindari secara mutlak begitu kita tidak bisa, tetapi itu balik lagi kepada kita memposisikan diri kita atau kembali kepada niat kita, ya Pak. Ya Pak. Ini pertanyaan kedua Pak. Ini sebelumnya kita bahas tentang bahwasanya perempuan itu tidak boleh untuk pergi ke kuburan. Bahwasanya perempuan dilarang untuk pergi ke kuburan. Dan mungkin dari sini juga timbul pertanyaan ini Pak. Apakah perempuan boleh ikut salat jenazah Pak? Ya. Jawaban singkatnya, perempuan boleh ikut salat jenazah. Apakah itu salat jenazah gaib maupun salat jenazah hadir. Maksudnya jenazahnya hadir, tidak ada masalah. Tidak pernah ada dijumpai hadis atau sunnah yang melarang perempuan untuk sholat jenazah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disinggung tadi berkaitan dengan perempuan dilarang pergi ke kubur. Nah, banyak yang bertanya apakah hukumnya betul-betul haram perempuan ikut ke makam ketika memakamkan jenazah? Apakah hanya makruh atau apakah boleh dan sebagainya? Nah ini kalau haram, saya kira saya belum pernah membaca fatwa bahwa perempuan haram pergi ikut ke makam. Tidak, tetapi makruh iya. Tidak disukai perempuan pergi ke makam. Ya kan? Nanti alasannya di terakhir saya sampaikan. Nah, kalau kita mengharamkan itu, maka ini sangat bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, karena di dalam hadis pertama, riwayat Hazrat Ummu Atiyah. Nah, beliau menyampaikan bahwa kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk ikut ke makam, untuk ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Tetapi beliau menyampaikan, tetapi Rasulullah SAW tidak melarang kami begitu keras. Wah, begitu keras betul-betul nggak boleh, ya kan? Tidak seperti itu juga. Itu yang beliau sampaikan. Itu hadis yang pertama. Kemudian di dalam riwayat yang kedua diceritakan bahwa suatu kali ada seorang ibu yang entah anaknya atau suaminya yang meninggal. Jadi ibu ini dalam keadaan sedih, menangis, meratap, ikut ke pemakaman.
Nah, dilihat oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu, ya kan? Hazrat Umar tahu bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai perempuan ikut ke pemakaman. Nah, Hazrat Umar melarang perempuan itu dengan keras, bahwa kamu dan cara apapun tidak boleh ikut ke pemakaman. Nah, terlihatlah oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau, kepada Hazrat Umar, wahai Umar, biarkan ibu itu ikut ke pemakaman, karena kamu tidak tahu betapa sedihnya dia, betapa dia dalam keadaan yang begitu gundah karena kehilangan keluarganya itu. Jadi ini pelajaran dari Rasulullah SAW ada dua. Yang pertama, terbiat bahwa perempuan itu memang hendaknya jangan ikut ke makam. Dari riwayat Hazrat Ummu Atiyah tadi. Tetapi kalau misalnya ada seseorang yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang ini, atau katakanlah memang dia mengerti tetapi entah apa sebabnya dia ikut ke makam juga. Nah, di dalam keadaan sedih, ya, ketika seorang istri atau seorang anak atau seorang ibu atau seorang saudari, kalau dia dalam keadaan sedih dan ketika jenazah diantarkan ke makam itu, dia ikut dengan rombongan ke makam. Nah, jangan juga ketika itu dilarang, karena itu bisa mematahkan hati orang. Dia begitu dalam keadaan sedih, ya kan, lalu tiba-tiba kita larang, jangan. Nah, itu orang bisa tersinggung, ya, bisa patah hati dia. Udah dia sedih, ditambah lagi dengan begitu, tambah sedih lagi dia. Bisa mengamuk-amuk jadinya kan. Nah, ini hikmah dari ajaran Islam. Kalau ingin memberitahu orang-orang bahwa perempuan tidak boleh ke makam, maka beritahulah sebelum dia kemalangan menimpa dia. Jadi terbiat secara berkala, terbiat secara rutin disampaikan bahwa memang dari sunnah kita lihat bahwa perempuan ini tidak ikut ke makam ketika memakamkan. Jadi kalau setelah memakamkan, ya silahkan saja. Dan ini juga yang saya lihat di Kadian, ya kan, di Kadian di Baisti Maqbarah. Kalau ada orang meninggal, nah sholatnya biasanya di Baisti Maqbarah juga. Nah, memang perempuan tidak ada ikut ke situ karena memang di Baisti Maqbarah setelah sholat langsung ke pemakaman. Tapi kalau di kita biasanya kadang sholat di rumah, kadang di pelataran masjid dan sebagainya, yang di situ perempuan masih sampai di situ masih diizinkan, ya silahkan saja. Tapi kalau di Kadian beda. Di Kadian karena sholatnya di Baisti Maqbarah maka perempuan nggak ikut. Jadi selama 7 tahun lebih saya di Kadian tidak pernah saya lihat bahwa perempuan ikut serta ke pemakaman, memakamkan saudaranya, bapaknya, anaknya dan sebagainya, tidak pernah. Nah, ini sunnah yang berjalan ketika di zaman Rasulullah SAW juga, dan kita sebagai Ahmadi yang merupakan pengikut sejati Rasulullah SAW tentu kita mencontoh itu juga, dan inilah juga yang diamalkan oleh khalifah kita. Saya ingat kalau Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ketika beliau wafat, ada videonya itu, tidak ada satupun perempuan yang kita lihat di situ, bahkan karena padahal beliau juga mempunyai anak, mempunyai putri, ya kan, tapi tidak pernah kita lihat ada keluarga beliau yang perempuan ikut di dalam pemakaman. Nah, inilah yang sebetulnya standar ideal bagi seluruh Ahmadi tentunya ketika kita berbicara tentang pemakaman. Dan tentu markas kita ini Parung, kita punya kubur musia, makam musi di sini, musian Maqbarah. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh terlebih dahulu di sini, baru nanti ke cabang-cabang dan sebagainya. Kalau bukan kita sebagai Ahmadi yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW, lalu siapa lagi? Nah, ini kan pertanyaan besarnya. Nah, kemudian apa sebetulnya alasan kenapa perempuan ini tidak disukai atau hendaknya tidak ikut ke pemakaman? Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menyampaikan bahwa perempuan itu fitratnya berhati lemah, ya. Mereka penyayang, tidak bisa menahan emosi, lebih cenderung lemah daripada laki-laki, ya, di dalam menahan kesedihan. Nah, bayangkan kalau ketika pemakaman itu, ketika mayat diangkat, dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditimbun dengan tanah, itu kan masa-masa kritis. Ketika seorang wanita yang tidak kuat melihat orang yang disayanginya bertahun-tahun hidup dengannya, anaknya, bapaknya, suaminya, bertahun-tahun hidup dengannya, dimasukkan ke liang lahat seperti itu, kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, inilah yang barangkali nanti bisa menyebabkan kolaps si perempuan ini. Bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di situ, atau bisa saja dia jatuh pingsan. Nah, ini mudarat
mudarat seperti ini. Makanya saya sampaikan di awal tadi dalam pertanyaan awal, ajaran Islam itu penuh dengan hikmah. Segala sesuatu baik larangan maupun perintah di dalam Islam itu penuh dengan hikmah. Nah, salah satu hikmah perempuan dilarang ke situ adalah itu tadi, demi menjaga perempuan, bukan untuk menzalimi perempuan, tetapi demi menjaga perempuan supaya sesuatu yang buruk tidak terjadi kepadanya. Gitu. Iya. Jadi untuk kembali lagi pada pertanyaan kita, apakah perempuan boleh ikut sholat jenazah? Jawabannya boleh dan tidak ada larangan ya Pak. Ya. Tapi memang agak berbeda dengan nanti setelah sholat atau mengantarkan jenazah. Karena budaya kita di Indonesia bahwasanya kita sholat biasanya di masjid atau di musola di luar masjid atau musola, dan kita akan membawanya setelah itu. Sampai ke sholat jenazah perempuan masih boleh ikut. Tapi nanti setelah itu perempuan tidak bisa ikut karena hikmah-hikmah yang disampaikan tadi. Ya Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana tata cara berdoa di makam, Pak? Ya, jadi pertanyaan ini kalau saya lihat ada bisa dua segi nih. Yang pertama, tata cara doa di makam ketika mayat dimakamkan, ya, proses pemakaman. Yang kedua, bagaimana kalau kita ziarah ke makam, apa doa seperti apa yang harus kita panjatkan. Nah, yang pertama dulu, bahwa kalau berdoa di makam ketika pemakaman kan biasa ada berdoa bersama. Ini kan ada berdoa bersama, dan yang saya lihat di kadian, ya kan, di kadian selalu itu silent prayer. Jadi selalu doanya itu, yang memimpin doa itu diam. Mulai dari berdoa itu saja, kemudian amin, sudah. Di tengah-tengahnya diam. Jadi tidak ada dikeraskan suara. Dan ini juga yang kita lihat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis dalam kesempatan apapun, baik jalsa, istimewa, dimanapun, baik ketika memimpin doa, ketika Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi wafat, tidak pernah beliau mengeluarkan suara apapun ketika doa. Ya, dan kita tahu beliau banyak juga hafal doa-doa itu. Jadi sunnah yang dicontohkan oleh khalifah kita itulah yang harusnya sunnah yang kita amalkan ketika kita memimpin doa di pemakaman. Memang di Islam itu ada dua cara untuk berdoa. Ada yang diziharkan, zahirkan suaranya. Ada yang dipelankan, tidak bersuara. Kita tidak mengatakan bahwa orang yang berdoa dengan mengeraskan suara itu salah. Kita tidak mengatakan mereka orang yang berdoa seperti itu tidak benar atau haram dan sebagainya. Tidak. Tetapi memang di dalam hal-hal tertentu kita berbeda dengan orang lain. Dan perbedaan kita itu didasari oleh sunnah juga. Rasulullah SAW berdoa juga seperti itu. Dan huzur kita yang paling dekat, khalifah kita berdoa dengan silent prayer itu tadi. Gitu. Jadi kalau kita berdoa, memimpin doa di pemakaman, ya doalah seperti apa yang huzur lakukan. Gitu. Itu. Hikmah yang kedua, kenapa kita harus silent prayer seperti itu? Jangan, kadang-kadang orang ini saya lihat kalau di Ghair Ahmadi, ya, di saudara-saudara kita muslim yang lain di pemakaman itu mereka doa panjang-panjang. Seperti semakin panjang doanya semakin besar pula itunya, uangnya, ya kan? Itu. Jadi macam-macam takutnya, yang ditakutkan dengan doa yang seperti itu timbul riya. Wah, saya ini banyak-banyakan hafal doa, ya kan? Padahal kalau ketika orang mati itu ya berdoa dengan sesuai dengan orang mati pula. Jangan doa makan pula ikut disampaikan di situ. Istilahnya begitu, kasarnya. Doa mau makan, doa mau tidur dibaca pula di situ. Istilahnya begitu. Jadi ya doa tentang maghfirat supaya orang yang wafat itu diberikan ampunan, ya kan? Keluarganya diberikan kesabaran, dan kita juga yang akan menyusul ini juga diberikan karunia untuk bertobat, ampunan dan sebagainya. Itu yang disampaikan. Itu. Jangan pula doa macam-macam disampaikan di situ. Ya. Memang tidak ada larangan, tetapi kan sesuatu itu yang dinamakan akhlak oleh Hazrat Masih Maud itu sesuai dengan tempatnya dan kadarnya, begitu. Itu. Kemudian yang kedua, berdoa kalau kita ziarah. Nah, Hazrat Masih Maud ada sabda beliau di dalam buku Fiqhul Masih. Jadi di situ apa yang ditanya kepada beliau, apa yang harus kita baca ketika kita berziarah. Huzur sampaikan yang pertama, doakan untuk orang yang mati itu. Si almarhum. Ya, doakan untuk supaya dia berikan maghfirah, berikan ampun Allah Ta'ala, berikan tempat yang terbaik, surga dan sebagainya.
Nah, kemudian kita doakan untuk orang yang ditinggalkan, keluarganya, supaya keluarganya diberikan kesabaran atau keluarganya diberikan karunia untuk mengikuti langkah-langkah baik si almarhum. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk diri kita sendiri juga, supaya kita diberikan ampunan juga, kita husnul khotimah dan sebagainya. Ini yang dibaca ketika kita berdoa di makam, ketika berziarah. Nah, ada yang bertanya kepada Hazrat Masih Maud Wasallam, Huzur, ayat apa yang harus dibaca ketika kita berdoa di makam, ketika ziarah? Huzur sampaikan, ini takallufat, kata Huzur. Kalau takallufat itu artinya repot-repot, menyusahkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Urdu itu, kalau kita bertamu ke rumah orang, kan disediakan minum dan sebagainya, saya bilang takalluf karena kezururat nih ya. Jadi tidak perlu repot-repot. Hanya kurang lebih artinya takallufat itu ini repot-repot, menyusahkan diri sendiri. Kata Huzur, berdoalah dengan bahasa sendiri yang bisa menyentuh hatimu, ya kan? Ini nggak perlu pula hafal macam-macam itu. Kalau hafal ya silahkan saja. Tetapi kalau memaksakan diri harus begini, harus begitu, Islam tidak seperti itu. Doa itu kan permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau kita yang berdoa, apa yang kita sampaikan kita nggak ngerti, ya apa pengaruhnya itu? Jadi kalau berdoa harus kita ngerti juga, ya kan? Apa yang kita minta itu kita harus ngerti juga, kita harus paham juga. Nah, inilah Hazrat Masih Maud Wasallam menyampaikan kalau kita berdoa di makam itu tadi. Dan satu lagi, kalau kita di makam, apakah doanya berjamaah atau sendiri-sendiri? Kalau kita ziarah, kalau mengantar pemakaman kan itu berjamaah. Nah, kalau kita pergi ke makam, boleh berjamaah dan boleh sendiri-sendiri. Tetapi kebanyakan kalau saya lihat di Kadian, kalau kita pergi ke makam Hazrat Masih Maud Wasallam itu biasanya doanya sendiri-sendiri di makam. Tetapi tidak ada larangan menurut saya kalau berdoa berjamaah juga. Itu. Jadi bagaimana tata cara berdoa sesuai dengan ajaran atau petunjuk dari khalifah yang khalifah lakukan, bahwasanya di makam hendaknya kita itu berdoa dengan diam, walaupun kita berjamaah dan seorang yang memimpin doa itu harus juga diam, karena yang tadi hikmahnya tadi karena khalifah melakukannya, dan yang kedua bahwasanya jangan sampai ada sedikit perasaan ria di sana, begitu ya Pak. Ya, sebetulnya bukan hanya di makam saja ya, di tempat-tempat yang lain ya, dalam occasion apa saja, jalsah istimak dan sebagainya, doa akikah dan sebagainya. Doa akikah panjang lebar, macam-macam doa dibaca, padahal kan yang didoakan harusnya ya akikahnya terima dan sebagainya. Ini doa ya macam-macam lah, perlu disebutkan doanya seperti apa ya kan, panjang lebar. Jadi itu dalam occasion apapun doa kita harus mencontoh khalifah silent. Ya, saya rasa cukup jelas tata cara berdoa di makam Pak, dikarenakan waktu kita harus akhiri dulu tanya jawab kita sampai pada pertanyaan ini Pak. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya Pak. Jazakumullah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program tanya jawab fikih pada episode berikutnya, dan juga tetap saksikan program MTA Indonesia lainnya. Dan jangan lupa untuk menyimak khutbah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ridwan bin Nasril Aziz hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan, masukan, ataupun komentar, kirimkan saja di alamat email yang telah ada di layar kaca pemirsa. Saya Arif Abdul Hai berserta kerabat kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Dan sekali lagi saya ingatkan, tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.